صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. ثم إلى مشيخنا ومعلمينا والأستاذنا وخصوصا مصنف هذا الكتاب شيخ. ثم إلى الشيخ عبد القادر على الجيلاني شيخ إبراهيم بن الخواتم محمد بن عبد الكريم السماني عن بلدي شيخ رشيد بن عبد الله البجلي شيخ بن البجلي شيخ محمد البدري زين الأسد وجل الشرع علي عبد الله البجلي شيخ زين بن عبد الغني عن بلدي وخصوصا خلاص الحبيب علي محمد بن مسلم شيخ محمد بن محمد الغزالي أن الله يجلي درجات في الجنة وينفعنا به بعلومهم وأسرارهم ونفعاتهم ومدلهم وخصوصياتهم وكراماتهم. لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم قال kita berjalan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan untuk sama-sama untuk kita bertalaah. Summa qala fasarafa an hadhihi ad-dari maghdiyan wa a'rada anha muliyan wa lam yattakhidha watanan wa la ja'alaha sakanan. Maka berpaling ia daripada dunia ini sambil memejamkan mata dan membelakang, maka tiadalah dijadikannya dunia itu tempat bersenang dan bertetap. Ad-dunya darul balwa. Jadi bukan tempat bersenang dan bertetap. Bal anhadha al-himmata fiha ila Allah ta'ala wasara fiha musta'inan bihi bil qudumi alaihi. Tetapi ia membangun himmahnya, semangatnya dalam dunia, semangat di dunia ini menuju kepada Allah. Ahli tasawuf juga itu. Dan ia berjalan padanya, pada Allah, dengan mengharap pertolongan dalam menghadap atasnya. Jadi kita yang ada di gawian kita di dunia ini semuanya dan pertolongan Allah, baik sembahyang, nang baik dan kita kawa berzikir, nak kawa kita belajar ilmu, itu semua mengharap pertolongannya Allah dalam menghadap atasnya. Seperti telah disebutkan bahwa tiap-tiap orang yang berjalan menuju kepada Allah dengan beribadah nih, hendaklah dengan penuh himmah, semangat dan kemauan dan meminta pertolongan. Namanya kada ada pertolongan Allah dah ingat. Jadi kita minta pertolongan. Semangat, kemauan, minta pertolongan dengan Dia supaya pekerjaan yang sangat berat itu dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu pertolongan Allah dan sempurna. Dan supaya dapat tercapai tujuan terakhir, yaitu pengetahuan
dan pengenalan dengan Allah dengan terbuka hijab. Firman Allah, kita buka hijab tuh bainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana engkau memandang, maka disitulah wajah Allah. Itu terbuka hijab sudah. Sehingga ia dapat memandangnya Allah dengan mata hatinya. Bukan mata kepala, tapi mata hati. Itulah pokok utama yang mesti disediakan oleh tiap-tiap salik. Fama zalat matiyatu azmihi la yaqarru qararaha daiman taysaruha ila an anahat bihadratil qudsi wa bisatil unsi mahallul mufatahati wal muwajahati wal mujalasati wal muhadasati wal musyahadati wal muta'alati wal basaratil hadratu ma'syisa qulubihim ilaiha ya'una wa biha yaskununa. Maka senantiasa kendaraan kekuatan, cita-citanya tiada tetap ia di tempatnya selamanya. Kekuatan cita-cita nih. Ini dalam kitab Ta'limul Mutalim itu disediakan harus ada cita-cita bagi santri nih. Harus ada cita-cita, maka cita-citanya itu akan tercapai. Jangan ada cita-cita jadi barang apa aja, jadi apa aja. Jadi ada tujuan cita-citanya. Jadi ada kendaraan kekuatan cita-citanya. Tiada tetap ia di tempatnya selamanya. Jangan jalan di tempat aja. Hingga sampai ke hadrat suci dan hamparan jinak. Hadrat suci dan hamparan jinak, yaitu tempat permulaan bertemu dan berhadapan, sakadudukan dan berbicara, tempat berpandangan dan menerima ilmu pengetahuan yang gaib. Ilmu pengetahuan yang gaib yang belum lagi diketahuinya. Maka jadilah Tuhan yang dicintainya itu tempat ketenangan hatinya, dan kepadanya lah ia bertetap dan berdiam. Orang yang sampai di makam ini, ia tidak sadarkan dirinya karena ia di makam fana, makam binasa, dan hapus artinya hilang dirinya, ada lagi perasaannya, itu di hati pandangannya. Dinamakan juga makam jamak, ngimpun. Nah, inilah kesudahan perjalanan dan peningkatan yang dituju, yaitu maqam fana. Setelah ia tahqiq dan tetap di maqam fana ini, ia akan diturunkan lagi ke maqam farak, maqam bercerai. Dia diperintah berhadapan dengan makhluk dan berbicara dengan mereka seperti kata musannif. Di kata musannif nih,
فإذا نزلوا إلى سماء الحقوق أو أرض الحظوظ فبالإذن والتمكين والرسوخ في اليقين فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة ولا إلى الحظوظ بالشهوة والمتعة بل دخلوا في ذلك بالله ولله ومن الله وإلى الله. Maka apabila turun mereka ke langit dan kewajiban atau ke bumi bahagian, maka dengan izin dan kebolehan dan tetap dalam keyakinan, maka tiada turun mereka kepada hak kewajiban dengan jahat adab. Jadi lemunya hilang hak kewajiban itu kada badab. Jadi tetap ajanya sembahyang, puasa, zakat, tapi nya sudah panak. Jadi semua nang di kitab kita semalam tuh. Di sini kada badab jar. Menghilangkan syariat tadi. Nah kada sembahyang tadi. Maka ada wajib lagi tadi. Kada sembahyangnya berarti kada badab. Itu tingkatannya. Ada wajib ya, maka tidak badab. Nah, jadi orang nang kayak itu kada ada istilah ada sembahyang. Kami ada sembahyang ada tingkatannya pula. Itu kada badab. An Allah. Dan lalai dan tiada dipula kepada bagian nafsunya dengan keinginan dan bersenang, tetapi mereka itu masuk pada yang demikian semuanya dengan Allah, karena Allah, dari Allah dan kepada Allah. Makam panah tadi, makamnya makam panah, jadi Allah ini. Orang yang salik itu diumpamakan sebagai seorang yang musafir dengan menunggang kendaraan cita-cita besar dan kuat, itulah sebagai kendaraannya. Berjalan untuk menuju ke Tuhan itu dikatakan mendaki. Apabila telah tercapai tujuannya, seperti sudah diterangkan oleh Musannif tadi, dia ini adalah berada di makam jamak atau berhimpun dan di makam panah. Setelah itu ia akan diizinkan dan dibolehkan turun dan berkembali kepada berhadapan dengan manusia. Banyak dan menggauli manusia banyak dan menggaulinya untuk memberikan pelajaran dan bimbingan kepada mereka. Ia bergaul dengan orang yang banyak, tidak lagi dipengaruhi oleh keadaan atau hal-hal yang menyakitkan, karena sudah makamnya makam panah. Karena telah tetap pada batinnya dan merasap keimanan yang kuat dan pengenalan kepada Allah. Ia menurun ini untuk menunaikan hak dan kewajiban, yaitu membuka adab yang baik terhadap orang yang digaulinya dan selamanya memandang Allah pada mereka makhluk Allah. Dan bukanlah ia menurun itu karena mencapai bahagian nafsu dan keinginannya atau untuk bersenang-senang, tetapi semua itu ia minta pertolongan Allah, dikerjakan dengan karenanya, karena Allah, bukan karena nafsunya, dan dari Allah pula datangnya dan diserahkannya kepadanya untuk menghasilkan apa yang dimaksudnya. Demikianlah cara orang salikin dalam mengerjakan tugasnya. Setelah mencapai tujuannya dan sesudah berada di maqam baqa billah, kekal dengan kekal Allah. Wa qur rabbi adkhilni, wallahu a'lam. Kita tahu barang dulu itu makam orang, makam baqa, makam panah. Kalau
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. 57. Laisa kamislihi syai'un. Itu. Dan berulih kemenangan, memperoleh kemenangan ia dengan damping dan hampir kepada Allah Ta'ala, dan tiada mendatangkan dia kesakitan dan duka cita. Karena sudah makam panah tadi itu sama nih, makrifat juga nih. Jadi kada lagi yang memandang kesakitan. Semuaan itu adalah kesakitan dan duka cita, dan bertambah-tambah kesukaan mereka itu dengan mengenal Allah Ta'ala. Semakin sakit, semakin duka cita, semakin mengenal Allah Ta'ala sehari-hari, makin bertambah, sehari-hari semakin bertambah sukacita. Kada ada sedih, ada. Sebab bertambah-tambah hampir dan tiadalah duka cita mereka itu selamanya. Tidak pernah duka cita. Karena sakit itu bertambah, menambahi hampir diri lawan Allah, senangnya. Duka cita bertambah hampir dengan Allah, tambah senangnya. Jadi kada ada duka cita senang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Artinya, ketahuilah bahwasanya segala aulia Allah Ta'ala itu tiada takut atas mereka itu, dan tiada gentar, dan tiada duka cita mereka itu. Kada pernah duka cita. Dan lagi beroleh mereka itu kerajaan dan keramah, karena daripada hal raja itu lulus segala kehendaknya. Raja itu apa aja kehendaknya kawan, segala kehendaknya. Maka tiada ada yang demikian itu pada hakikatnya di dalam dunia, melainkan bagi aulia Allah Ta'ala. Dan laut, darat, dan bumi bagi mereka itu satu kadam jua, sabati saja. Dan tanah dan batu bagi mereka itu jadi emas dan perak. Jadi dunia itu sabati saja di batisnya. Jadi emas dan perak seperti riwayat Ibrahim bin Adham yang masyhur, dan jin dan manusia, masyhur jin dan manusia dan binatang dan burung tersungkur bagi mereka itu. Dan tiada takut mereka akan seseorang daripada makhluk, dan makhluk takut akan mereka. Nah itu paling itu sidin kada takut dengan makhluk, makhluk nang takut dengan sidin. Dan tiada berkhidmah mereka itu akan seseorang daripada makhluk, dan berkhidmat akan mereka itu tiap-tiap barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Seperti kata Sayyidi Mustafa bin Kamaluddin radhiyallahu anhu, abidun walakinnal muluka abiduhum.
wa aiduhum adhalahul kaunu khadiman. Artinya hamba yang tahqiq dengan sifat ubudiyah itulah hamba Allah Ta'ala yang sebenarnya. Dan tetapi segala raja-raja diperhamba oleh mereka itu, dan orang yang jadi hamba bagi mereka itu berkhidmat baginya. Segala kaun itu ya, segala kaun selain daripada Allah Ta'ala, kaun katanya. Ini maka di manakah bersamaan perolehan mereka itu dengan perolehan segala raja-raja dunia. Tetapi perolehan raja-raja dunia ini amat hina dan amat sedikit. Maka inilah setengah daripada perolehan aulia Allah Ta'ala dalam dunia. Adapun kerajaan akhirat, yaitu firman Allah Ta'ala, wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Artinya apa bilang? Jadi dia guru bahit, kalaunya di dunia ini rarajaan aja, rarajaan. Namanya mainan kan, mamainan. Nangka 7 lawan mamainan tuh kakanakan. Rarajaan sama dengan mainan. Rarajaannya kesahnya aja sama dengan mainan. Nangka 7 lawan mamainan 7 siden itu kakanakan. Nah jadi orang nangka 7 lawan jadi raja itu jadi kanakan dalam pikirannya kepada Tuhan, masih kakanakan lagi. Artinya apabila engkau lihat di sana, yakni dalam surga, niscaya engkau lihat akan nikmat yang amat banyak dan kerajaan yang amat besar. Maka adakah terlebih daripada yang dikatakan Allah Ta'ala amat besar, padahal pada mata kita dunia ini sudah besar. Hayhata, hayhata. Amat jauh, amat jauh. Sesungguhnya kerajaan dunia amat sedikit dan amat hina. Seperti firman Allah Ta'ala, qul mata'ud dunya qalilun. Artinya katakan olehmu, hai Muhammad, bermula mata benda dunia itu amat sedikit. Dan lagi kata setengah hukama, ad-dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adzallu minaz zalili. Ini setengah hukama nih. Artinya bermula dunia ini amat sedikit daripada segala yang sedikit, dan orang yang asyik akan dia terlebih hina daripada segala yang hina. Itu asyik dengan dunia. Dan kita ditolongi Allah Subhanahu wa taala. Syahdan wallahu alam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين واستقيم صراط الذين أنعمت عليهم